Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Anelis Pramadani kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur, di antaranya. Mobil pickup hantam truk jungkit di Tol Pasuruan, 3 orang tewas di lokasi. Bangunan sekolah di Jember rusak akibat diterjang banjir. Dua dosen di Surabaya sulap limbah tutup botol menjadi pernak-pernik Natal. Saudara, sebuah mobil pick-up bermuatan sayuran tiba-tiba oleng dan menabrak truk jungkit yang melaju searah di depannya di Jalan Tol Pasuruan Gempol. Akibat kecelakaan ini 3 korban tewas seketika, yakni sopir dan 2 penumpang pick-up. Aman, kenal mentori man, aman. Kecelakaan maut terjadi di ruas Jalan Tol Pasuruan Gempol, tepatnya di Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Selasa dini hari. Sebuah mobil pickup bermuatan sayuran menabrak truk jungkit bermuatan pasir. Akibatnya, 3 korban tewas di lokasi kejadian, yakni Imanuddin, pengemudi pickup warga Pasirian Lumajang, serta 2 penumpang pickup yakni Supriyono, warga Pasirian Lumajang, dan Ferry, warga Candipuro Lumajang. Kecelakaan bermula saat truk pick-up melaju dari arah timur Pasuruan. Diduga tiba-tiba pick-up oleng dan menabrak bagian belakang truk jungkit yang melaju searah di depannya. Kondisi bagian depan mobil pick-up rusak parah dan sebagian besar muatan sayuran berserakan di lokasi kejadian. Sedangkan pengemudi dan 2 penumpang pick-up terjepit kabin kendaraan hingga tewas. Sedangkan kondisi truk jungkit yang dimudikan Siswanto warga Kedamaian Gresik hanya mengalami kerusakan ringan. Kasat Telantas Polres Pasuruan AKP Denny Eko Prasetyo mengatakan dugaan sementara kecelakaan terjadi karena kelalaian pengemudi mobil pick-up. Jadi kronologis kami sampaikan bahwa kendaraan pick-up yang dikendarai 3 orang berjalan dari arah Lumajang mengarah ke Surabaya karena kurang konsentrasi menabrak bagian belakang daripada truk bermuatan pasir. Untuk ketiga-tiganya meninggal dunia di lokasi, sementara sudah dievakuasi ke rumah sakit daerah Bangil. Demikian. Kini kasus kecelakaan maut di tol ini masih ditangani polisi. Sedangkan jenazah 3 korban kecelakaan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, Pasuruan. Dan di Adi Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, polisi menggelar reka adegan atau rekonstruksi pelaku pembunuhan terhadap pacarnya hingga dibakar di Kecamatan Galis, Bangkalan. Rekonstruksi dilakukan di tempat kejadian perkara, memeragakan 34 adegan diawali cekcok hingga menganiaya bahkan membakar korban. Penyidik Polres Bangkalan menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang pria Maulidi Ishak, usia 21 tahun terhadap pacarnya EN Jumianti, usia 20 tahun, mahasiswi Universitas Negeri di Bangkalan. Rekonstruksi dimulai saat keduanya keluar dari kafe tempat korban bekerja. Mereka kemudian berboncengan naik motor menuju desa Banjar, Kecamatan Galis. Di tempat sepi, tersangka berhenti dan kembali ribut dengan pacarnya. Tersangka yang emosi menganiaya kekasihnya yang sedang hamil dengan menggunakan senjata tajam, lalu membakar tubuhnya. Seluruh adegan diperagakan pelaku dengan lancar disaksikan warga. Tadi kita melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan dengan tersangka Maulid dan korbannya EN Jumiati. Kemudian dari adegan ada 34 adegan, dimulai sejak dia berada di kafe, pamit, kemudian ke kosan, kemudian berangkat ke arah Tanah Merah, kemudian berbelok ke arah Banjar, sampai kemudian berhenti di tempat somil itu, lalu terjadilah pembunuhan. Semua diperagakan, mulai sejak dia menghentikan sepeda motor, kemudian melakukan pembacokan pertama, kemudian pembacokan kedua, kemudian sampai dengan upaya untuk membakar. Sebanyak 34 adegan diperagakan pelaku. Seluruh rangkaian rekonstruksi sesuai dengan pengakuan tersangka saat penyidikan.
Selanjutnya, penyidik Reskrim Polres Bangkalan akan melengkapi BAP untuk diserahkan ke Kejaksaan. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, satu keluarga yang keracunan hingga satu anaknya meninggal dunia di Kabupaten Kediri ternyata percobaan bunuh diri. Mereka diduga meminum racun tikus karena stres terjerat pinjaman online atau pinjol. Pasangan suami istri DG dan AM serta anak laki-lakinya MNP berusia 9 tahun masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri, Senin sore. Mereka ditemukan keracunan di rumahnya Manggis, Ngancar, Kabupaten Kediri pada Jumat siang. Pasien kritis sudah kita stabilkan ya, dengan obat-obat yang bisa memperbaiki pasien. Ini hari keempat, jadi yang tuan itu sudah mulai membaik, cuma ya belum stabil secara psikologi ya. Tapi untuk yang ibu, ini tadi barusan kemarin sudah membaik, tapi ini tadi kondisinya mulai agak menurun sedikit lah. Dari penyelidikan polisi, pasangan suami istri diduga depresi dan melakukan upaya bunuh diri karena terlilit pinjaman online. Dugaan tersebut sesuai keterangan saksi anggota keluarga yang menerima curahan hati korban. Keracunan itu begini mas, itu dari keluarga kita sinyalir terlilit pinjol. Karena terlilit pinjol, terus akhirnya dia bingung, terus berniat mengakhiri hidupnya. Nah itu yang berinisiatif menurut informasi awal, karena memang itu si terduga pelaku, karena kita masih terduga masih karena belum kita lakukan pemeriksaan, itu si istrinya. Seperti diberitakan, pasangan suami istri dan dua anaknya lemas tak sadarkan diri pada Jumat pekan lalu. Hasil penyelidikan polisi, mereka menenggak susu bercampur racun tikus. Ketiganya selamat setelah dirawat, namun anak bungsu ditemukan sudah tak bernyawa. Petugas masih melakukan pengecekan laboratorium pada bekas susu yang diminum untuk mengetahui jenis racun tersebut. Informasi ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapapun melakukan tindakan serupa. Bagi Anda yang merasakan gejala depresi, segera konsultasikan kepada psikiater atau klinik kesehatan mental. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Bangunan sekolah di Jember rusak akibat diterjang banjir. Saudara, informasi selengkapnya sesaat lagi.